Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putra kelas 12 Merdeka 2 akan membuat video praktik pengurusan jenazah. وأنور الدنيا بأجمل بسمة وأكون Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Gusta Birabbil Hasil Akbari Minamaiti Lillahi Ta'ala. Yang pertama, mendudukan mayit dengan posisi agak condong ke belakang. Pundak mayit disanggah tangan kanan dengan meletakkan ibu jari pada tengkuk mayit dan punggung mayit disanggah dengan lutut. Ketiga, perut mayit dipijat tangan kiri secara perlahan supaya kotoran yang ada pada perut bisa keluar. Yang keempat, mayit diletakkan kembali ke posisi terlentang, kemudian dimiringkan ke kiri. Yang kelima, membersihkan gigi dan kedua lubang hidung mayit dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah yang tidak digunakan untuk membersihkan kubul dan dubur. Dilanjutkan dengan mewudukan mayit. Adapun rukun dan kesudahannya sama persis dengan wudunya orang hidup. Dan adapun niatnya adalah Nawaitu doa masnuna dan maiti lillahi ta'ala. yang keenam, mengguyurkan air ke kepala dan jenggot mayit dengan memakai air yang telah dicampur daun kelor atau sampo. Yang ketujuh, menyisir rambut dan jenggot mayit yang tebal secara pelan-pelan dengan menggunakan sisir yang longgar giginya agar tidak ada rambut yang rontok. Bila ada rambut atau jenggot yang rontok, maka wajib diambil dan dikubur bersamanya. Yang kedelapan, mengguyur bagian depan tubuh mayit sebelah kanan, mulai dari leher sampai telapak kaki, dengan memakai air yang telah dicampur daun kelor atau sabun. Begitu pula bagian sebelah kirinya. Sembilan, mengguyur bagian belakang tubuh mayit sebelah kanan dengan posisi agak dimiringkan, mulai tengkuk, punggung sampai telapak kaki. Begitu pula bagian sebelah kirinya. Yang ke-10, mengguyur seluruh tubuh mayit menggunakan air yang jernih untuk membersihkan sisa-sisa daun kelor, sabun, dan sampo pada tubuh mayit. Ke-11, mengguyur seluruh tubuh mayit dengan menggunakan campuran air sedikit ngekur barus dengan catatan saat meninggal mayit tidak dalam keadaan ihram. Saat basuhan terakhir ini disunahkan membaca niat. Nawaitu Gusta dan maiti lillahi ta'ala. Yang pertama, bagi mayit laki-laki lebih utama adalah 3 lapis kain kafan dengan ukuran panjang dan lebar yang sama, dan boleh mengkafani dengan 5 lapis yang terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah dengan surban dan baju karung. Yang kedua, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan.
Selanjutnya, mayit dibungkus dengan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya dengan cara melipat lapisan pertama, dimulai dari sisi kiri dilipat ke sisi kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke sisi kiri. Mengikat kelebihan kain dilanjutkan mengikat kelebihan kain di ujung kepala dan kaki dan diusahakan pocongan kepala lebih panjang. Setelah ujung kepala dan ujung kaki diikat, sebaiknya ditambahkan ikatan pada bagian tubuh mayit, seperti perut, dada, agar tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. sunnatan lihadal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sesampainya mayit di tempat pemakaman, keranda diletakkan pada arah posisi peletakan kaki mayit. Jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dengan posisi agak miring, dan wajah jenazah menghadap kiblat secara pelan-pelan. Jenazah diserahkan pada orang yang sudah bersiap-siap dalam liang untuk menguburnya. Hal ini dilakukan oleh 3 orang. Orang pertama menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki. Bagi orang yang menerima mayat disunahkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah abwaba sama'i liruihi wa akrim manjilah wa wasilahu fi qabri. Dan bagi orang yang meletakkan disunahkan membaca Bismillahi wa amilati Rasulillah. Kemudian mayit diletakkan di liang kubur dan dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi miring pada lambung sebelah kanan. Menyandarkan wajah dan kaki pada dinding bagian dalam liang. Memberi bantalan tanah liat pada bagian kepala. Mengganjal bagian punggungnya dengan gumpalan tanah atau batu bata agar mayit tetap dalam posisi miring menghadap kiblat. Membuka simpul terutama bagian atas, kemudian meletakkan pipinya pada bantalan tanah liat yang telah ada. Salah satu penggiring mengumandangkan azan dan istiqomah di dalam liang kubur. Adapun lafaznya sama dengan lafaz azan dan istiqomah dalam salat. Bagian atas mayit ditutup dengan papan atau bambu sampai rapat. Kemudian liang kubur ditimpun dengan tanah. Membuat gundukan setinggi 1 jengkal dan memasang 2 batu nisan, satu lurus dengan kepala dan satu lagi lurus dengan kaki mayit. Menaburkan bunga, memberi minyak wangi dan memercikan air di atas makam. Selanjutnya, salah satu pihak keluarga atau orang ahli ibadah melakukan prosesi taklil mayit. Kesunahan mentalkin ini hanya berlaku bagi mayit dewasa dan tidak gila. Mulakin duduk dengan posisi menghadap muka kepala mayit, sedangkan para hadirin dalam posisi berdiri. Mulakin mulai membaca bacaan talqin sebanyak 3 kali. Adapun bacaan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya fulan ibnu fulanah, ya fulan ibnu fulanah, ya fulan ibnu fulanah. Udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil Qur'ani imama. Setelah liang kubur tutup, sebelum ditimbun dengan tanah, para pengiring disunahkan mengambil 3 genggam tanah bekas galian kemudian menaburkannya di dalam liang kubur. Pada taburan pertama membaca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hajjatah. Doa pada taburan kedua wa fiha nu'idukum Allahumma aftah abwabas samai liruhi. Doa pada taburan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arda an jambai. Setelah selesai talqin, pihak keluarga dan para hadirin tinggal sebentar untuk mendoakan mayit. Adapun doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma sabbithu indas su'al. Setelah selesai berdoa, secukupnya para hadirin pulang.